Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Mantopani, NIM 2280190064. Saya berkuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Fisika, angkatan tahun 2019, kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika sekolah dengan dosen pengampu Ibu Dina Rahmi Jarman MPD. Dan tugas ini adalah mencari 5 jurnal yang berhubungan dengan pengembangan alat praktikum. Dan dari 5 jurnal itu diambil kesimpulan dari diri kita sendiri untuk pengembangan alat praktikum tersebut. Dan kali ini materi praktikum yang saya ambil atau jurnal yang saya cari tentang pengembangan alat praktikum pesawat Atwood. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Pesawat Atwood oleh Rizal Mantopani. Pertama kita akan cari tahu dulu apa itu pengertian dari pesawat Atwood. Sini sudah ada. Pesawat Atwood adalah alat yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tegangan, energi potensial, dan energi kinetik dengan menggunakan dua pemerat yang memiliki massa berbeda dihubungkan dengan tali pada sebuah katrol. Selanjutnya, pengembangan alat praktikum pesawat Atwood. Ini merupakan jurnal pertama dengan judul Pengembangan Pesawat Atwood berbasis sensor LDR atau Light Defended Resistor sebagai alat peraga GLB dan GBB. Ini merupakan rangkuman dari jurnal tersebut, yang mana pengembangan alat ini menggunakan digital stopwatch yang dihubungkan dengan rangkaian otomatisasi sensor LDR, sehingga dalam penggunaan lebih akurat dalam pengembalian waktu saat melakukan praktikum. Selain itu, siswa lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Keterpakaian pesawat Atwood berbasis sensor LDR dapat digunakan untuk menjelaskan pokok bahasan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kekurangan dari pengembangan pesawat Atwood berbasis sensor LDR yaitu dalam pembuatannya yang membutuhkan biaya yang cukup besar dibandingkan alat praktikum pesawat Atwood konvensional. Dan ini merupakan desain dari alat praktikum atau pengembangan pesawat Atwood berbasis sensor LDR sebagai alat peraga GLB dan GBB. Selanjutnya, jurnal yang kedua, Rancang Bangun Pencatat Selang Waktu Otomatis dengan menggunakan sensor peka cahaya untuk pesawat Atwood. Pada pengembangan alat ini, pesawat Atwood direvitalisasi dengan bantuan timer otomatis berbasis fototransistor, sehingga dinamika gerak pasangan beban dapat dideskripsikan dengan baik. Kemudian dengan bantuan photogate dalam pengukuran selang waktu secara otomatis sehingga dapat diperoleh data yang lebih teliti dan tepat. Kekurangan pada pengembangan alat praktikum pesawat Atwood dengan menggunakan sensor peka cahaya yaitu tampilan alat terlalu rumit dan juga memerlukan biaya yang cukup besar dibandingkan alat praktikum pesawat Atwood konvensional. Dan ini merupakan desain dari rancang bangun pesawat selang waktu otomatis dengan menggunakan sensor peka cahaya untuk pesawat Atwood. Beralih ke jurnal yang ketiga dengan judul Rancang Bangun Rangkaian Timer Otomatis Pesawat Atwood. Alat timer otomatis yang dibuat untuk pengembangan alat praktikum pesawat Atwood terdiri dari 3 komponen yang penting, yaitu 4 buah reli, stopwatch, dan sensor getar. Hasil pengukuran yang menggunakan timer otomatis dan manual dengan stopwatch dibandingkan dengan teori dan diperoleh persentase kesalahan pengamatan secara otomatis terhadap teori berkisar antara 1,95% dan sampai 4,34%. Sedangkan pengamatan yang dilakukan secara manual menghasilkan persentase kesalahan berkisar antara 5,96% sampai 12,88%. Hal ini menunjukkan bahwa pengamatan dengan menggunakan timer otomatis memiliki persentase kesalahan lebih kecil daripada pengamatan dengan menggunakan stopwatch secara manual. Kekurangan pada pengembangan alat praktikum pesawat Atwood kali ini yaitu rangkaian pada alat praktikum yang rumit. Ini merupakan rangkaiannya. Selanjutnya ada
judul pengembangan eksperimen fisika berbasis komputer. Nah, pada pengembangan eksperimen fisika berbasis komputer ini menggunakan eksperimen pesawat Atwood berbasis komputer, yaitu percobaan yang memanfaatkan peralatan yang terdiri atas antarmuka, sensor, dan perangkat lunak yang harus dihubungkan dengan perangkat komputer untuk penggunanya. Dengan menggunakan komputer tentunya sangat banyak kelebihan, misalnya waktu dalam menyelesaikan praktikum dapat lebih cepat dan juga penggunaan iptek menjadi hal yang diunggulkan dalam pengembangan ini. Siswa dapat mendapatkan banyak informasi melalui percobaan berbasis komputer ini dan tentunya lebih menarik minat siswa. Kekurangan dari pengembangan eksperimen pesawat berbasis komputer ini adalah biaya yang dibutuhkan sangat besar dan dalam melakukan pengambilan data sering terjadi kesalahan. Maka dari itu harus menggunakan perangkat yang memiliki spek yang tinggi. Dan ini merupakan rangkaian dari pengembangan eksperimen fisika berbasis komputer. Kelima, ada otomatisasi waktu pada pesawat Atwood menggunakan sensor HCSR04. Pada penelitian ini dirancang sebuah alat yang dapat mengukur waktu secara otomatis pada pesawat Atwood dengan menggunakan sensor ultrasonik HCSR04, microcontroller, dan LCD. Selanjutnya dilakukan perhitungan waktu secara otomatis dengan perancangan hardware dan software. Kemampuan hardware yang digunakan terdiri dari dua sensor, HCSR04, LCD, power supply, dan Arduino. Sensor HCSR04 digunakan untuk mendeteksi beban sekaligus untuk menghidupkan dan mematikan timer. LCD berfungsi sebagai tampilan timer, power supply sebagai sumber tegangan, dan Arduino sebagai pusat kerja sistem. Kekurangan, semakin jauh jarak yang ditempuh oleh beban, semakin dekat hasil perhitungan dengan teori dan sebaliknya. Semakin dekat jarak yang ditempuh oleh beban, maka hasil perhitungan semakin jauh dari teori. Dan ini merupakan rangkaian dari otomatisasi waktu pada pesawat itu menggunakan sensor HCSR04. Nah, ini merupakan pengembangan alat pesawat Atwood versi saya. Judul pengembangan alat perkecilian pesawat Atwood menggunakan sensor gerbang cahaya berbasis komputer. Alasan, sensor gerbang cahaya merupakan salah satu alat yang sudah ada atau tersedia di ruang lab fisika. Artinya alat ini ekonomis untuk digunakan. Selanjutnya menggunakan piranti antarmuka yang berguna untuk menghubungkan antara sensor dan komputer. Kemudian komputer yang digunakan memiliki spek yang mumpuni agar pengambilan data sesuai. Dengan menggunakan aplikasi Code 6 pada komputer yang dapat merekap semua data sehingga pemodelan dan dapat mudah diatur dalam komputer. Pengembangan dengan komputer juga didasarkan pada teknologi industri 4.0. Terima kasih saya ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.